Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apakah dia sudah move on darimu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah dia sudah move on darimu? Oke, saat ini tuh dia ngerasa kayak diabaikan olehmu atau dia kayak cinta ini hanya sepihak. Kayak cuman ngerasa dia doang loh yang masih cinta ya di hubungan ini. Kayaknya kamu tuh udah nggak cinta lagi gitu sama dia. Ya mungkin kamu sudah menunjukkan perubahan atau perubahan sikap atau perilaku ya, sehingga dia berpikiran bahwa kamu itu sudah tidak cinta lagi sama dia gitu. Sedangkan kalau aku lihat di sini orang ini masih cinta, makanya dia merasa bahwa ini kayaknya cinta sepihak. Kalau ditanya ini eh, apa tentang ketertarikan, orang ini juga masih tertarik ya, sehingga gimana nih aku harus bilang, dia sebenarnya masih cinta, masih tertarik juga sama kamu gitu. A new person has stirred your romantic feeling. Bahkan aku lihat di sini ada orang baru nih yang ngedeketin dia ya. Ada orang baru nih yang ingin menawarkan cinta ke dia. Cuman orang ini tuh lagi menunggu kesempatan atau mungkin lagi bingung ya harus mengambil keputusan dari pilihan ini antara tetap bertahan padamu atau memilih orang baru gitu. Ya, jadi orang ini tuh lagi menunggu kesempatan yang tepat, dia harus bagaimana gitu. Karena menurut dia cuman kamu satu-satunya yang orang yang dia cintai. Karena cuman kamu satu-satunya yang dia sayang, yang dia mau gitu. Gimana nih? Dia masih cinta tapi kamu kayaknya sudah move on dari dia atau sudah tidak mau sama dia. Sedangkan ini ada orang baru yang mau sama dia, dia pun kayak masih mempertimbangkannya, ya. Hmm, ada gimana ya? Aku lihat di sini dia itu pengen ada suatu komitmen sih di hubungan ya. Orang ini tuh sejujurnya dia tidak mau bermain-main lagi dengan cinta gitu loh. Ya, dia mau serius ke jenjang yang berkomitmen ya. Sehingga dia lagi kebingungan nih. Orang yang memang ini kayak orang yang sudah di masa-masa matang untuk menikah gitu loh ya orang ini, sehingga nggak ada pikiran untuk main-main lagi gitu. Makanya ketika dia sudah cinta sama kamu tapi kok ya kamunya malah mm, sudah cuek sama dia, sudah tidak mau gitu sama dia. Jadi dianya kebingungan kalau aku lihat di sini. Sedangkan ada orang baru nih yang datang ke sisi dia gitu. Dan uh, jika memang ternyata kamu sudah ada yang baru, dia akan pergi darimu ya. Itulah apa namanya? Prinsip dia. Kalau memang kamu sudah ada yang baru, dia akan pergi darimu
ya. Tapi kalau misalkan di sini kamu belum ada yang baru, ya mungkin masih dalam pertimbangan, dia masih dalam keraguan-raguan, kebingungan gitu ya. Karena menurut dia, berada di dekatmu itu udah ngebuat dia melting, udah ngebuat dia merasa kecanduan banget sama kamu. Merasa, apa itu namanya, ketergantungan banget sama kamu, seperti itu ya. Kamu itu kayak, apa ya, eee, bisa mampu membuat dia candu gitu deh ya. Cuman dia melihat kamu kok ya, "I wonder if you were happy without me," kata dia. "Kok ya kamu malah justru lebih sekarang ini lebih bahagia tanpa dia?" Ya, aku lihat di sini. Dia bingung. Dia masih mau sama kamu, tapi kamu sudah tidak mau, dan ketika kamu tidak bersama dia lagi, kamu lebih bahagia tanpa dia gitu. Padahal di sini kalau aku lihat juga orang ini selalu terbangun di malam hari ya, karena kepikiran kamu terus, bahkan mungkin ada yang sampai insomnia, tidak bisa tidur ya di malam hari karena selalu kepikiran kamu terus. Terus ada suatu penyesalan dari si dia ini, sehingga dia berharap ada kesempatan, dia bisa diberikan kesempatan kembali untuk memperlakukan kamu dengan baik di sini, ya. Uh, dan banyak sekali hal-hal yang selalu bisa mengingatkan dia dengan kamu, ya. Entah apapun itu barang, tempat, suasana, situasi, atau apa gitu ya. Dia mencoba mungkin ya, mencoba kan dia di sini lagi ragu ya antara tetap memperjuangkan kamu atau tidak gitu ya. Tapi setiap dia mencoba untuk uh, apa ya, melupakan kamu, ada aja gitu yang membuat dia akhirnya keinget kamu lagi gitu ya. Makanya di sini mungkin selama ini dia itu tidak memperlakukan kamu dengan baik. Maka dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan baik gitu. Karena aku lihat memang orang ini tuh punya jiwa bebas ya, sehingga orang ini tuh tidak suka dikekang, tidak suka dibelenggu. Sehingga kalau kamu berkomitmen dengan dia, ya oke, mungkin kamu bisa berkomitmen dengan dia. Tapi orang ini tuh tidak mau terbelenggu gitu di dalam suatu hubungan. Karena orang ini pun pengennya selalu terlihat bebas gitu ya, terlihat single, terlihat tidak punya ikatan atau tidak punya pasangan seperti itu. Dan kalau aku lihat juga memang ini orangnya licik, orangnya tidak jujur, mungkin dulu pernah menipu kamu. Apalagi di sini ada Three of Swords ya. Orang ini adalah orang yang dulu sering sekali membuatmu patah hati, sering sekali membuatmu menangis, sering sekali membuatmu berselisih paham dengan dia. Terus sering sekali membuatmu sedih karena ya orang ini sering banget mungkin bolak-balik selingkuh, nyelingkuhin kamu, atau menghadirkan pihak ketiga atau opsi lain di hubungan kalian gitu ya. Kalau aku sih lebih lihatnya nih kayak ke perselingkuhan sih. Orang ini dulu sering banget nyelingkuhin kamu. Dan hati-hati ya, ini ada Wheel of Fortune, nampaknya ada perilaku dari dia di masa lalu yang terulang kembali sekarang, sehingga aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini saat ini berantakan ya, berantakan banget. Dan memang saat ini fase hubungan kalian itu lagi di bawah ya, jadi kayak apa ya, di ujung tanduk ya, kayak udah di ujung jurang gitu ya, berantakan banget deh ya.
Nah, terus itu juga aku lihat di sini ada suatu pembatalan dari si dia, ya mungkin dia ingin melamar kamu dibatalkan atau ingin mendatangi kamu tapi dia batalkan seperti itu. Eh Terus itu juga kalau aku lihat di sini eh apa ya, orang ini tuh orang yang eh, sedang mencoba untuk mengambil keputusan yang adil dari hubungan ini. Antara gini, mungkin ya, mungkin antara dia mau lanjut atau enggak, apakah dia harus bertahan dengan kamu atau orang baru, seperti itu. Ya, kalau aku lihat, jadi aduh, aku gimana ya? Aku khawatir sama kamu sih, takut kamu terluka ya dengan pembacaan ini. Soalnya ceritanya begini, em, gimana ya? Aku rasa ya orang ini tuh yes menghadirkan pihak ketiga lagi ya, menghadirkan pihak ketiga lagi. Sehingga aku lihat memang hubungan kamu dengan dia saat ini tuh lagi jeda. Karena dia belum bisa memutuskan keputusan yang adil bagi diri dia dan bagi hubungan ini. Yaitu tadi, apa sih yang pengen dia putuskan antara kamu atau orang baru, kita mau lanjut atau enggak, gitu loh. Ya, jadi kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia saat ini nih jeda, ya. Lagi nggak ada keputusan, gitu, ya. Dan aku lihat sejujurnya, orang ini tuh justru malah merasa kayak ditinggalkan oleh kamu. Kayaknya kamu memang udah move on ya dari dia atau kamu pengen memang benar-benar sudah tidak mau lagi dengan dia. Sehingga orang ini tuh merasa kayak ditinggalkan oleh kamu atau tidak dibutuhkan lagi oleh kamu atau tidak mendapatkan perhatian lagi dari kamu. Dan kalau aku lihat juga memang eh hubungan ini tuh udah benar-benar gimana ya, hancur. Hubungan ini tuh benar-benar kayak yang sesulit itu untuk bisa ditata kembali gitu ya. Karena aku lihat juga keadaan finansial orang ini nih benar-benar yang terperosok lagian saat ini tuh. Ya, ada masalah keuangan yang belum bisa terselesaikan oleh orang ini. Terus itu juga mungkin secara kesehatan, orang ini juga mungkin lagi nggak baik-baik saja secara kesehatan, ada masalah juga ya. Dan aku lihat memang yang memang lagi dia pusingin adalah keuangan ya. Mungkin orang ini baru saja bangkrut ya, atau ya benar-benar yang selimit itu uangnya gitu ya. Kalau aku lihat, hmm, sejujurnya orang ini tuh pengen banget punya apa namanya, hubungan ya yang lebih kuat dengan kamu. Terus itu juga aku lihat orang ini tuh pengen bersatu lagi dengan kamu, bukan hanya sekedar penyatuan tapi juga memiliki hubungan yang dasarnya itu kuat gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang orang ini tuh memandang tentang sebuah keluarga itu benar-benar sangat apa ya, klasik dan sangat bernilai, sangat berharga gitu ya. Jadi orang ini tuh memandang sebuah pernikahan atau keluarga itu benar-benar yang sesakral itu, tidak boleh diganggu gugat atau tidak boleh dipermainkan atau dihina seperti itu ya. Dia sangat memegang teguh sekali keluarga gitu ya. Dia sangat melindungi sekali, sangat berdedikasi sekali dengan keluarga. Terus itu juga aku lihat memang orang ini tuh ingin sekali hidup bersamamu, menetap denganmu, bertunangan, bahkan membuat perjanjian pranikah, bahkan sampai menikah. Orang ini sangat ingin sekali memiliki rumah tangga dengan kamu. Dan kalau aku lihat, memang orang ini tuh saat ini tuh sedang mengusahakan ya, mengusahakan diri dia untuk makmur. Karena memang prinsip dia sebelum dia menikah, sebelum dia punya keluarga, dia itu harus mapan terlebih dahulu secara finansial seperti itu. Sehingga kalau aku lihat memang saat ini tuh dia lagi berproses dari keuangan ya.
dengan karir dan keuangan dia itu lagi benar-benar berproses. Dan memang itulah prinsip dia sebelum dia menikah, dia harus makmur dulu. Jadi ketika dia nanti menikah dengan seseorang, pasangannya itu menjadi pasangan yang menurut dia itu bahagia gitulah ya. eh Terus itu juga aku lihat di sini ada suatu langkah-langkah yang sedang dia ambil untuk melindungi dirinya ya. Hmm, Entah apalah ya, tapi ada suatu langkah yang memang sedang dia ambil untuk dirinya gitu ya. Entah mungkin dia sedang mencoba membeli rumah, entah dia ini sedang membuat surat wasiat ya, karena kalau aku lihat kan secara kesehatan juga orang ini lagi nggak baik-baik saja, atau mungkin dia itu sedang mencoba untuk menabung ya, atau membeli rumah, mungkin rumah dia saat ini tuh masih nyewa seperti itu ya. Jadi orang ini memang lagi mengusahakan hidup dia secara materi gitu ya. Dan eh, ini dikonfirmasi lagi dengan Seven of Sword ya. Aku berat deh baca ini, kesel sih sebenarnya ya. Orang ini nggak habis-habisnya ya, dia mengkhianati kamu, dia berbohong dengan kamu, bahkan aku lihat menutupi perasaannya dari kamu ya. Hati-hati banget kalau kamu memang masih mengharapkan dia. em, Apa ya, untuk sekarang jangan terlalu berharap banget sama dia. Kenapa? Karena ini ada pengkhianatan lagi. Orang ini nampaknya menghadirkan pihak ketiga lagi. Terus juga ya orang ini kalau menurut aku saat ini lagi apa ya, nggak bisa dipercaya deh ya. Orang ini lagi banyak kebohongan. Terus juga ada perselingkuhan juga di sini aku lihat, sehingga untuk saat ini sebaiknya kamu apa ya, menarik diri deh dari dia ya. Orang ini lagi nggak baik saat ini energinya ya, jangan sampai kamu tersakiti lagi. Terus itu juga aku lihat di sini dia lagi menutup-nutupi perasaan dia ke kamu, apa yang bahkan tentang apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan saja itu dia tutup-tutupi, sehingga kalau aku lihat ya, mungkin saat ini kamu tuh nggak tahu kabar dia, kamu itu nggak tahu keadaan dia, kamu nggak tahu apa yang sedang dia lakukan seperti itu ya, karena memang energinya manipulatif, sangat manipulatif. Dia sedang menyembunyikan jati dirinya, menyembunyikan apa yang terjadi dengan dia gitu ya. Dan bahkan di sini aku lihat juga ada pihak ketiga yang memang ingin menyabotase hubungan kamu dengan dia. Jadi bagimu yang masih mengharapkan dia, sabar-sabar aja ya. Tapi apakah dia masih move on dari kamu? Aku harus bilangnya gimana nih? Dibilang cinta dia masih cinta, dibilang tertarik dia masih tertarik, tapi saat ini dia sedang bingung, bimbang untuk memutuskan suatu keputusan yang adil bagi hubungan kalian harus gimana. Ya, eh dibilang move on sih belum, tapi kayaknya ini sedang dalam pertimbangan seperti itu ya. Oke, jadi aku harap kalian tidak kecewa dengan pembacaan ini ya. Dan aku harap kalian juga tidak akan terluka jika memang ternyata pembacaan ini benar-benar terjadi gitu ya, dan terungkap ya dengan situasi dia sekarang gitu. Hmm, Oke, aku rasa cukuplah ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.